Hai teman-teman, jumpa lagi di Bincang Wacana. Tak hanya bertumbuh, tapi bertahan dalam keberagaman. Di episode sebelumnya, kita sudah mendengarkan cerita Bunda Yola tentang pengalaman pribadinya untuk memperjuangkan hak-hak dan bagaimana cara untuk tetap berdaya. Di episode kali ini, kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan usaha ataupun bisnis yang sedang dijalankan olehnya. Usaha bisnis ini tak hanya menjadi ruang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan juga untuk menjaga solidaritas dengan teman-teman transpuan. Nah, yang ditunggu-tunggu nih Bunda Yola kemarin janjinya mau dandan. Hai Bunda. Oh, ketemu lagi Mbak Deta. Cantik banget. Makasih. Bisa deskripsi ini dandan ala-ala apa? Kita ala Madonna gitu ya. Madonna. Ini. Oke Bun, jadi kemarin kan kita udah janji sama teman-teman terkait dengan usaha-usaha apa aja sih yang Bunda lakukan karena kayaknya Bunda ini punya usaha cukup banyak ya Bu. Ya. Sebenarnya saya itu pingin mencoba yang orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu. Terkadang kan kita ada dari pelatihan-pelatihan dari mahasiswa, seperti membuat seperti bunga dari kawat bulu atau dari bunga dari stocking gitu. Terus itu saya praktekin dan setelah bisa saya jual online. Ya, tetapi yang fokusnya itu adalah warung makan dan salonnya. Kalau yang tadi itu istilahnya handcraftnya itu kan dijual di online. Platformnya boleh tahu? Sekarang ini kan lagi karena nggak bisa ngerjainnya Mbak. Oh. Cuma saya taruh ada di Pondok sebagian dan di Kebaya sebagian. Saya taruh itu bahwasanya ini adalah sampel, kalau mau pesan boleh gitu. Jadi ada di situ Sintayola Collection seperti itu. Oh, Sintayola Collection. Iya. Itu sejak tahun berapa kalau yang itu Bun? Itu baru kira-kira kalau bunga stockingnya itu sudah 3 tahunan. Kalau kawat bulunya itu paling baru 1 tahunan. Oke, di tahun berapa? Di tahun 2023 ya kalau kawat bulunya itu kita pelatihannya dari mahasiswa juga. Mahasiswa dari mana ya? Kalau nggak salah dari UIN. Oke. Ya, terus mereka bikin pelatihan dan saya mencoba, ternyata bisa, ada teman yang pesan, terus saya alatnya itu bahannya saya pesan dari online. Jadi itu pre-order begitu Bun, berarti udah jualan? Tapi saya belum pernah jual, saya kan ada di TikTok juga, tapi itu nggak saya jual melalui TikTok, jadi saya hanya jualnya untuk teman-teman yang ada di Jogja. Oh, kemudian diantarkannya itu COD modelnya atau diantar ke? Enggak, saya antar langsung. Dan saya akan tanya, kamu mau suka yang model apa gitu, kayak sekiranya bunga dari stocking, tapi bukan dari stocking buat badan ya, ada namanya stocking khusus bunga. Oh, ada. Ada, dia berwarna-warni, ada stocking tuh bunga. Nanti deh saya kasih tunjuk sampelnya ke Mbak Deta, saya kirim. Bunda juga melibatkan teman-teman transpuan mungkin dalam menjalankan usaha? Dulu sempat saya libatkan untuk memotong kawat. Untuk memotong kawatnya itu saya kasih upahnya sekian-sekian seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini yang fokusnya itu di warungnya Mbak. Oke, warungnya namanya? Sintawela. Sintawela. Ya. Wela itu nama partner Bunda atau? Enggak, sendiri. Jadi itu sebenarnya saya itu bikin apa? Bikin banner ke sablon. Oke. Jadi saya bikin Sintayola gitu, mungkin orangnya salah ngedengar, dia bikin Sintawela gitu. Jadi pas mau ngambil, saya bilang kok Sintawela gitu. Terus saya juga nggak mau komplain, mungkin nanti satu berkah buat saya mungkin nama itu. Jadi saya nggak komplain, saya nggak bilang kok namanya kok jadi Sintawela gitu. Jadi saya nggak komplain, saya biarkan aja. Ya udah, memang ini adanya gitu. Jadi Sintawela ini sebetulnya dari typo guys. Dari typo. Iya, makanya teman-teman kalau datang ke warung, lah Bunda, namanya Sintawela, udah nggak usah dibahas, itu memang salah yang bikin banner, tapi udah nggak usah ribet, kita bikin amannya aja, bikin enaknya begitu. Jadi Bunda mungkin sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti saya. Iya, benar. Jadi,
kok Sintawela sih Bun, kayak kenapa nggak Sintayola gitu. Tapi saya udah itu yang salah cetak atau mungkin salah cetak atau mungkin orangnya salah mendengar. Tapi memang sudah jadinya seperti ini dan saya nggak mau komplain, saya nggak mau ribet. Yang penting sudah ada begini, saya bayar, saya ambil, saya tempelkan seperti itu. Tapi kalau seperti kayak di rambut wig, terus seperti di bunga stocking, bunga kawat bulu itu tetap saya bikin Sintayola. Oh, karena masih bisa nggak typo ya? Iya, iya cuma warungnya yang Sintawela. Ya ampun. Iya benar. Warungnya itu jualan apa aja? Itu jual nasi rames, Indomie goreng, Indomie rebus, dan ada minum-minuman panas dingin juga seperti itu. Tapi itu kenapa gitu saya bikin itu ada warung? Sebenarnya itu nggak bisa dikerjain semua yang Mbak Deta ya, apalagi saya seorang diri. Dulu itu memang ponakan saya suruh megang itu warung, dan sempat juga saya buka cabang satu lagi, saya suruh buka, ponakan yang pegang. Tapi karena mungkin nggak kuat, juga ponakan sama saya akhirnya udah yang satu oper kontrak ke orang lain, terus dia yang nempatin yang jaga yang satunya lagi ini gitu. Kenapa saya pertahankan warung itu adalah buat ruangan aman buat teman-teman. Ketepatan di belakang warung saya itu ada kos-kosan, kamarnya 5. Kosnya itu punya Bunda juga? Sebenarnya gini, sebenarnya itu usaha dari awal Mbak Deta. Itu dulu usaha saya itu saya kos, bukan di rumah yang di Krica ya. Jadi teman-teman itu ada kos sekitar 15 kamar. Saya ambil satu untuk berjualan. Yang dapat dana dari kebaya, dapat dana dari kebaya itu sekitar kalau nggak salah saya 4 juta. Jadi itu saya jalankan. Alhamdulillah setelah ada orang nyewakan warung ini, tapi di belakangnya ada kamar 5 dengan harga 18 juta, ketepatan modal yang 4 juta itu udah cukup buat itu, saya ambil. Jadi hitung-hitung saya nggak bayar warungnya. Oke. Jadi kamarnya itu yang disewakan untuk bayar warung ini setiap tahunnya. Paham Mbak Deta maksudnya? Paham. Iya, seperti itu. Jadi itu kan di belakangnya itu luas, tanahnya masih luas. Dulu saya sempat ternak ayam juga. Terus ada nanam cabai, nanam sawi gitu untuk kebutuhan di warung sih. Kadang kalau pas ada orang minta Indomie, nggak ada sawi, petik dari situ, seperti itu. Betul-betul ini ya. Istilahnya kita hemat. Ya, benar. Tapi itu juga mungkin jadi kegiatan Bunda juga nggak sih? Wah, sebenarnya gini, seperti yang di awal saya bilang, apabila ingin mengerjakan sesuatu hal apapun, itu memang satu melalui hobi. Hobi, kalau kita hobi dengan pekerjaan itu pasti akan jadi. Dan jadi sekarang yang kos di situ tuh transpuan. Ya, oke. Jadi transpuan tuh saya selalu bilang, karena kan saya nggak pernah tidur di situ. Ini kunci warung. Nanti kapanpun kalian mau masak, mau minum, mau makan, silahkan monggo. Terkadang orang Bun, hitung-hitungannya gimana? Ntar besok kan kalau ketemu kan mereka hitung sendiri. Kalau mereka berbohong ya mereka kan yang rugi, bukan saya. Oke, saya rugi di nominal keuangannya ya. Tapi kan yang lainnya mereka nggak tahu ruginya di mana merekanya. Kan seperti itu. Jadi Bunda istilahnya terserah mereka aja ya. Iya. Jadi kenapa begini? Itu kan 18 juta satu tahunnya. Dan mereka juga kamar itu satu kamarnya 400.000 per bulan. Jadi kalau dihitung-hitung setiap tahunnya kan yang bayar kamar itu mereka. Cuma di uang pertama pasti uang dari saya gitu. Tapi kan uang dari mereka kos itu juga. Oke. Kosannya juga ada namanya kah, Bun? Enggak. Karena ada cuma warung Sintawelanya, cuma di belakang itu kan cuma teman-teman transpuan. Khusus untuk teman-teman transpuan. Iya, seperti itu. Sampai sekarang masih, Bun? Masih. Jadi mungkin itu kayak usaha sampingan yang istilahnya untuk mendukung usaha lainnya begitu ya? Iya, begini. Terkadang teman-teman ada yang bilang, Bun, kalau usahanya cuma seperti begitu aja, udah dilepas aja Bun. Kenapa saya nggak mau lepas? Di situ banyak teman-teman saya transpuan yang sangat sulit banget mereka untuk mencari kos-kosan.
Jadi kalau memang ada di situ, kenapa nggak saya pertahankan gitu, buat teman-teman juga, dan bisa di warung itu bisa untuk kumpul-kumpul buat ruang aman buat teman-teman. Ya ampun Bunda. Itu pasti teman-teman pasti hatinya itu tuh seneng banget gitu Ya, loh. terkadang kan begini Mbak Deta, kadang kalau kita kos di tempat orang kadang nggak boleh terlambat, kadang 1 hari, 2 Iya, hari betul, gitu kan. betul. Kalau saya kadang sampai yang bilang begini, ada yang bilang orang bilang, ya Allah Bun telat kok, dibiarin aja. Biarin, mereka belum punya duit. Ada malah yang kos itu nggak bayar. Bunda tahu. Memang sengaja nggak bayar. Oh begitu. Karena begini, Bun aku nggak punya duit, aku nggak punya kamar. Oh itu ada kamar kosong, tempatin dulu gitu. Seperti itu. Ya kan? Terus tiba-tiba ada lagi orang mau kos, Bun ada kamar kosong. Jadi karena itu sudah saya kasih pre sama orang, saya nggak bakal bilang, monggo silakan ada kamar. Enggak, saya masih jaga perasaan teman yang saya bilang, udah tempatin aja gitu. Jadi itu nggak saya suruh pergi, nggak, biarkan kamu tempatin gitu. Oh ya Bun, ngomong-ngomong soal kosan dan istilahnya Bunda ini memberikan kosan ini sebagai ruang aman bagi teman-teman transpuan. Apakah Bunda ini memiliki pengalaman kurang mengenakan ketika mencari kos dari Bunda? Iya, benar. Jadi sekarang ini kos-kosan yang kita tempatin sekarang ini tidak segampang yang sekarang. Jadi pertama kita masuk di situ itu sangat sulit sekali. Sangat sulit. Jadi kita mau kos di situ itu, dia bilang boleh di sini transpuan, tapi hanya dicoba dulu 1 bulan seperti begitu. Saya bilang saya nggak mau dicoba-coba. Kalau hanya 1 bulan, saya capek ngangkat barangnya. Tuh. Ya, monggo setengah tahun. Akhirnya setelah setengah tahun, ya itu seperti yang di awal saya bilang, berlanjut sampai 4 tahun sekarang. Ya, keren banget ya Bun. Istilahnya, saya penasaran. Bagaimana Bunda menciptakan istilahnya atmosfer yang nyaman bagi teman-teman transpuan yang mungkin sebelumnya membantu mendukung usaha Bunda. Mendukung ini bukan hanya perihal kayak sharing profit, sharing tenaga, tapi bisa support, dukungan mental seperti itu Bunda. Ya, ini kan di awalnya ini kan yang saya bilang dari awal kan ini kan bantuan, dapat bantuan. Bantuan secara pribadi pasti dong ya untuk saya seorang transpuan. Tapi nggak mutlak buat saya. Ini kan harus saya kembangkan buat teman-teman juga. Karena di awal itu pasti ada pertanyaan. Ini dana untuk apa? Gitu. Saya akan bikin warung, dan sekalian buat ruangan aman teman-teman. Makanya itu warung sampai sekarang saya pertahankan. Dan biarpun kata orang, udah Bun diberhentinya ya. Enggak. Selagi dana mereka itu yang bayar, silakan. Yang bayar kan istilahnya kan mereka, Mbak Deta. Saya hanya mengelolanya saja. Seperti itu. Jadi itu masih tetap saya pertahankan. Oke. Mungkin Bunda pernah nggak menjadi istilahnya tempat curhat bagi teman-teman yang juga berjuang dalam membuka usaha seperti itu? Sebenarnya gini Mbak Deta, dari dulu, dari zaman saya masih muda, memang rumah saya itu tempat untuk penampungan teman-teman transpuan. Ya, makanya sekarang ini kalau orang bilang Sintayola itu mak ayamnya anak-anak gitu istilahnya loh. Karena apa? Karena saya punya banyak didikan teman-teman transpuan. Dan hampir rata-rata mereka itu hampir rata-rata punya usaha. Dan tapi mereka usahanya tidak seperti saya. Jadi mereka lebih cenderungnya ke salon dan rias pengantin. Ya. Bunda apakah juga pernah mencoba untuk membuka salon? Sampai sekarang masih. Ada di rumah Mbak Deta. Nanti foto-fotonya saya kirim. Yang di Krica. Oh, yang di Krica. Itu juga sekalian menjadi tempat tinggal? Ya, karena setiap malam saya harus pulang ke Krica. Saya harus pulang ke situ. Jadi pagi saya berangkat. Jadi malam saya pulang ke situ. Jadi nanti kalau seperti yang saya bilang kemarin, kalau ada teman-teman mau pinjam baju, atau mau potong rambut, atau mau krimbat, monggo, tapi di sore hari. Oh, di sore hari setelah istilahnya pengunjung-pengunjung itu udah agak saya pulang ke Krica kan. Makanya sekarang kunci warung itu saya serahkan ke teman yang ada di situ.
Oh ya ampun, Bunda sepercaya itu ya memberikan kunci-kunci ini. Tadi yang kunci kos, kunci warung. Ini kunci salon? Enggak, itu kan di rumah. Oh. Aku pernah Mbak Deta. Ini Mbak Deta karena bilang kunci salon. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ini pasti tahu kalau saya itu pernah buka salon di Jalan Parangtritis. Tepatnya di Gabusan. Ya, jadi salonnya itu agak lumayan besar. Saya mempercayakan itu buat teman-teman transpuan yang megang. Ya, di situ ada transpuan 4. Dikelola dengan baik ya. Saya bilang, saya tidak akan ambil untung dari salon ini. Ya Mbak Deta, saya pernah itu. Dan saya tidak ambil untung dari salon ini. Yang penting teman-teman bisa di sini. Dan yang keduanya, barang itu jangan sampai habis. Jadi apa yang tidak ada habis, kalian harus beli lagi. Kenapa saya pasrahkan? Karena saya jarang ada di situ. Bisa saya datang ke sana itu hanya seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali. Bisa saya hanya datang 1 bulan sekali. Ya. Itu masih sampai sekarang, Bung? Enggak. Makanya itu yang saya pindahkan ke rumah. Oh, jadi begitu. Karena Mbak Deta tadi ngingatin, sepercaya itu, tapi kan akhirnya hancur. Oke. Mungkin ada beberapa pengalaman yang berhasil. Iya, jadi dari pengalaman itu, jadi saya sudah tidak, maksudnya memberikan kepercayaan kepada teman, tetapi sudah tidak 100%. Mungkin karena sebetulnya ketika kita membuka usaha, kita tetap harus istilahnya menjadi monitornya. Iya, sebenarnya. Iya, jadi sekarang ini usaha apa aja pun saya harus ada catatannya. Pembukuannya dan berapa ada uang masuk dan berapa ada uang keluar. Dan saya harus tahu itu. Bunda belajar pembukuan atau istilahnya literasi keuangan itu dari mana ya? Kita belajar dari pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Iya, kita dari pondok pesantren, kita belajar ada seperti komputer dasar, ya, terus belajar juga masalah tentang keuangan, ya, jadi itu kita dapatnya semua dari pondok pesantren. Makanya di pondok pesantren sekarang ada koperasinya, ya kedepannya yang megang saya, saya ketua koperasinya pondok pesantren, dan terus saya juga ketuanya CU Sidomulyo. Oh, kredit union yang kemarin. Wah, benar. Kalau di pondok pesantren, pematerinya itu dari mana ya, Bung? Biasanya dari dosen-dosen dari universitas ya. Oh, paling banyak dari univ mana? Dari UIN biasanya banyak. Oh, memang UIN ini cukup. Iya, tapi bukan UIN aja, banyak ya, banyak sih ya. Ada UI, ada dari UGM juga. Menarik ya. Ternyata memang dasar-dasar pengetahuan itu diajarkan di pondok pesantren. Oke. Dari pengalaman Bunda ya, istilahnya menjadi usahawan, Bunda memiliki cara sederhana nggak untuk istilahnya mengajari transpuan lain agar bisa lebih mandiri dan juga dihargai? Saya kan dari awal kemarin kan saya sudah bilang, termasuk saya. Jadi ini adalah pengalaman hidup ya, pengalaman hidup. Nah ini kita cerita mundur ke belakang. Dari yang di awalnya saya adalah pekerja malam, terus yang dapat uang terus habis, Saya berpikir ke depannya bagaimana di usia saya yang nanti sudah lanjut, saya tidak punya pekerjaan. Apakah saya masih bisa seperti ini? Kan begitu ya. Nah, dan ternyata saya harus seperti orang bilang banting setir. Dan saya coba akan usaha dari yang kecil-kecil dulu gitu. Saya usaha yang kecil-kecil. Pertama saya kredit barang kecil, kredit makeup gitu. Sampai saya bisa ngereditin TV, apa kulkas gitu sama teman-teman. Dan sampai buka usaha. Dan itu sering saya bilang sama teman-teman, monggo teman-teman, sebelum sekarang ini kan istilahnya orang bilang itu masih laku, masih laku untuk dijual, masih laku untuk dipajang, monggo untuk berpikir untuk kedepannya untuk punya usaha. Dan ini ada contoh lagi, coba lihat teman-teman yang tidak mau punya usaha, kita lihat
teman-teman transpuan yang sudah lansia, yang tidak punya usaha apa-apa. Jadi mungkin titik awal Bunda istilahnya termotivasi untuk membuka usaha itu karena ada kekhawatiran di masa tua begitu ya. Ya, karena gini, saya melihat teman-teman transpuan yang sudah usianya di atas saya pada saat itu, ya Allah, berarti nanti saya kok lansia mungkin bisa seperti ini. Kan seperti itu. Kalau saya tidak punya usaha, bagaimana nanti saya bisa mengatasi di hari tua saya seperti itu. Jadi alhamdulillah di usia yang 64 tahun saya masih bisa berusaha. Mengelola usaha itu butuh tenaga dan waktu yang besar kan ya Bun? Iya. Nah, bagaimana Bunda memanage itu? Jadi kalau sekarang ini pikiran saya bukan tenaga yang besar lagi, cuma pikiran yang besar. Oke. Tetapi karena itu sudah kita lakukan terus-menerus, jadi sudah terbiasa Mbak Deta. Jadi saya sudah jadwalkan bangun pagi sholat subuh langsung ke pasar, terus kerja, nanti pulangnya sore langsung ke rumah istirahat. Udah begitu aja, jadi sudah tidak terbebanin lagi. Kalau di awal memang terbebani, istilahnya kan kayak kejar tayang ya, kayak uber-uberan dengan pekerjaan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sebetulnya tantangannya di mana sih, Bu? Tantangannya biasanya itu biasa di modal. Kalau pas tidak semuanya usaha itu berjalan dengan mulus, Mbak Deta. Ya, pasti kita yang namanya manusia pasti ada rasa dilema dan jenuh. Dan termasuk saya juga pernah mengalami itu. Dan tidak semuanya kadang teman-teman itu punya duit. Apalagi seperti ini musim hujan. Di situ banyak teman-teman itu yang pengamen ataupun yang keluar malam. Dia pasti kalau mau berangkat ngamen kan sarapan dulu, makan dulu, nanti pulang ngamen baru bayar. Iya kalau dia dapat duit, kalau tidak, kalau pas lagi hujan begini, kalau dia dapat duit, kalau tidak. Jadi di situ terkadang sampai utangnya itu numpuk, saya pun mau belanja kan bingung. Akhirnya untuk usaha itu, saya ikut ngamen. Saya ikut ngamen untuk bantu permodalan di warung lagi. Kalau boleh tahu, Bunda masih mengamen sampai sekarang? Masih. Saya masih suka ngamen. Tetapi maksudnya sudah tidak, ngamen itu sudah tidak diutamakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Kemudian ngamen untuk hobi kah? Satu untuk bertemu teman-teman juga, untuk bersenda gurau ya. Karena kan transpuan harus ketemu sama teman-teman transpuan juga. Temu kangen ya berarti. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya meskipun usaha Bunda ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bunda tetap butuh mencukupi kebutuhan mental mungkin untuk bersama dengan teman-teman. Ya, karena saya sering bilang sama teman-teman, saya tidak mau ada problem apapun. Dan kalaupun ada masalah, saya jangan dilibatkan dulu, saya capek. Dan karena saya usia juga udah lanjut. Saya ingin happy di hari tua saya. Monggo kalau teman-teman bisa saya bantu. Tapi jangan saya dicemplungkan di situ gitu loh. Saya hanya bisa bantu, mungkin hanya sekedar nasihat, boleh monggo silakan seperti itu. Jadi saya hidupnya itu sekarang cukup happy. Mbak Deta. Jadi seperti bilang, pagi saya subuh ke pasar, terus masak, nanti ada yang nungguin, langsung saya ngamen sebentar, ngamen lagi, kumpul sama teman-teman, saya balik lagi ke warung, nanti sorenya langsung saya pulang ke rumah. Bunda apakah menyadari bahwa sebetulnya kesibukan itu tuh malah yang menjernihkan pikiran kita? Iya, benar. Iya. Satu, dan yang kedua, saya harus suka tertawa. Dan saya suka happy. Makanya teman-teman, ini saya ngamen ini. Kadang orang di mobil suka bilang, aduh, kamu kok ngamen ceria banget ya gitu. Ya, saya bilang, loh Bu, ngapain saya susah? Penting saya happy, saya goyang-goyang gitu kan. Terkadang orang bilang, itu sudah lansia tapi happy ya gitu. Memang saya bilang gini, di hari tua kita, di usia seperti saya itu, saya selalu happy dan saya tidak mau memikirkan yang berat-berat. Saya nggak mau itu. Dan kalau kata orang,
Bunda kamu kok happy banget? Iya. Untuk apa lagi sih? Di usia yang seperti saya ini, saya harus happy. Yang penting kadang masih bisa kontak ke keluarga, kontak ke ponakan, ke cucu, ataupun ke adik sepupu. Saya masih sering kontak ke kakak, ke adik, seperti itu. Itu kan keluarga. Dan tapi kan keluarga yang kedua ada di sekitar saya. Teman-teman transpuan itu adalah keluarga saya. Apabila saya sakit atau apapun yang kejadian saya di Jogja ini, pasti teman-teman transpuan duluan tahu baru keluarga. Tidak mungkin saya ada apa-apa, keluarga duluan tahu baru teman-teman. Kan tidak, pasti teman duluan tahu, setelah itu nanti baru ngabarin keluarga. Oh, hal-hal apa yang membuat Bunda untuk istilahnya memberitahu teman-teman transpuan dulu? Apakah karena mungkin karena kedekatan Ya. atau Bukan, masalahnya begini loh Mbak Deta. Setiap ada masalah di sekitar kita, pasti teman-teman yang duluan tahu. Oh begitu. Ya, karena itu adalah keluarga kita. Nggak mungkin dong, seperti apalagi keluarga saya adanya semua di Medan. Oh begitu, ya. Dan tidak mungkin mereka duluan tahu. Pasti saudara-saudara saya yang ada di dekat saya, di Iya. sekitar saya. Kalau mengabari keluarga yang di Medan biasanya via call aja. Kita ada grup keluarga. Oh. Kita punya grup keluarga. Udah kebayang Bunda kalau misalnya ngechat keluarganya di grup. Saya mau apa itu ya? Tetapi kadang gitu loh, Mbak Deta, keluarga itu kan di Medan. Terkadang dari sini, apalagi kan usia saya kan sudah 64 tahun. Jadi mungkin keluarga yang di Medan tuh yang kenal saya kan paling kan yang ibu bapaknya, neneknya. Kalau cucu-cucunya kan udah kenal kali ini. Yang ini siapa ya? Yang ini siapa ya? Gitu. Suka bertanya. Terus baru bilang, oh ini kakaknya si ini masnya si ini, gitu. Bunda kalau di keluarga dipanggil siapa biasanya? Banyak. Ada yang panggil saya kakek, ya. Ada yang panggil saya apa ya? Ato. Kalau bahasa Medan tuh Ato gitu. Ada yang manggil Ato, ada yang manggil abang, ada yang manggilnya Uwa. Jadi bermacam, karena itu kan kadang ada ponakan, ada cucu, ada adik sepupu, kan seperti itu. Kalau panggilan Bunda ini berarti di teman-teman Jogja aja? Ya, oh begitu. Ya, di teman-teman Jogja. Tapi semuanya keluarga itu sudah paham bahwasanya itu adalah transpuan dan nama saya juga Sinta. Oke. Oke, berarti Sinta Yola ini adalah nama panggung. Nama panggungnya Sinta Yola ataupun Deborah. Deborah sekarang kalau dandan panggilnya Deborah. Oke. Ingat guys. Oke Bun, Bunda punya prinsip yang selalu dipegang nggak dalam berwirausaha? Prinsip utama nih. Iya, mungkin ada satu kejujuran ya. Kita berusaha itu harus jujur. Kita punya usaha apapun jujur, dan satu itu saya punya usaha dan saya harus memberikan kejujuran buat teman-teman ataupun buat customer saya yang ada di situ. Dan saya tidak mau berbohong. Berbohong saya sekali akan berbohong seterusnya. Betul, ya. Betul. Seperti Mbak Deta bilang, Mbak Deta dari mana gitu kan? Saya kan dari pasar. Sementara Mbak Deta bukan dari pasar toh. Dari terus teman ini kan ngedengar. Akhirnya dia bertanya lagi besoknya, Mbak Deta kemarin ke pasar mana? Pasti Mbak Deta berbohong lagi karena kan sudah ketahuan. Dan terus akhirnya berbohong terus. Jadi prinsip saya untuk buka usaha itu yang saya adakan di depan itu ya inilah seperti ini. Jadi satu kejujuran. Jadi untuk besok kalau orang bertanya, jawaban saya pasti seperti itu. Dan tidak akan berbohong lagi. Kalau saya berbohong sekali, besoknya akan berbohong lagi terus. Nah, seperti Mbak Deta nanya, Bunda Sinta alamatnya mana? Oh, Kreca. Atau Bunda Sinta, terus besoknya kan ketemu lagi sama teman, tinggal di mana gitu. Saya bilang Kota Gede gitu kan, Kota Gede. Teman ada yang denger ini. Nah, terus besok ada lagi orang bertanya karena dia dengar saya ngomong Kota Gede. Akhirnya saya pasti nanya, kamu di Kota Gede mana? Oh iya, saya di Kota Gede di sini. Kan berbohong terus. Terus dan seterusnya pasti berbohong. Dan biasanya ya guys, orang-orang yang suka berbohong itu, mereka tuh nggak inget sama sama kebohongannya itu. Iya, yang mereka katakan. Malah kadang kalau Kota Gede,
Wah, kita bingung. Kok Iya. gede? Emang aku kemarin bilang Iya. iya. Jadi itu kadang kan tanpa disadarin ya Mbak Deta, tanpa Betul. disadarin. Jadi berbohong itu kalau buat saya sih janganlah berbohong sekali. Kita berbohong sekali pasti akan berbohong seterusnya. Makanya kalau teman-teman tuh ngomong, Bun, nanti kemana? Pasti saya bilang, oh nanti kesini gitu. Jadi saya nggak bakal. Jadi pagi itu saya kemana mau melangkah, saya akan bilang teman saya akan melangkah ke sini gitu. Oke. Jadi prinsip hidup Bunda kemudian dibawa ke prinsip dalam berwirausaha. Ya, kejujuran. Oke, kejujuran. Paham banget. Oke. Bunda, bagaimana cara motivasi agar tidak mudah menyerah, Bun? Karena istilahnya begini, berwirausaha itu kadang kita ingin untung, ya, tapi malah buntung dan malah istilahnya menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Ya. Ketepatan adalah saya seorang transpuan, Mbak Deta, yang tidak punya anak, tidak punya istri, yang hidupnya sendiri. Saya rasa katanya kalau untuk makan cukup ya, cukup. Teman-teman ya, termasuk itu ada Peris juga, itu yang saya bilang. Jangan kalau kita sudah punya uang sedikit, kita langsung malas kerja. Kan ada orang sebagian, Mbak Deta, dia selagi dia punya uang, dia malas kerja. Sampai habis uang, baru dia bekerja kembali. Kalau saya tidak. Saya akan berusaha setiap hari berusaha cari uang, biarpun itu sedikit. Biarpun itu uang itu udah sedikit, pasti saya sisihkan. Karena saya kan nggak tahu di besok hari atau di lusa, saya nggak tahu ada keperluan yang mendadak buat saya, yang saya tidak bisa cover dari belakang. Kan kalau ada uang, oh iya, nih deh. Ataupun ada teman, Bun, aku butuh ini, Bun. Oh monggo. Tapi kamu janji ya tanggal segini dikembalikan. Karena uang ini mau saya pakai untuk tanggal segini. Sebenarnya itu hanya untuk mengatakan seperti itu biar teman-teman ini tidak menyepelekan. Jadi disiplin. Sebenarnya uang itu bisa dibilang diganti sebulan lagi juga boleh. Tapi akan saya bilang minggu depan harus dikembalikan ya, seperti itu. Karena saya butuh, saya bilang. Jadi biar dia berusaha dalam seminggu itu. Kalau nggak bisa, paling kan bisa 10 hari, seperti itu. Istilahnya, itu juga bukan apa ya, benteng agar Bunda itu tidak mudah disepelekan, betul ya? Tadi Bunda menyebutkan. Terus kayak sekiranya, tadi kan Mbak Deta bilang, kadang kita ada titik jenuh ya. Titik jenuh apabila kita usaha. Usaha itu kan seperti yang di awal juga saya bilang tidak selalu mulus. Pasti banyak ininya ya, banyak tantangannya ya. Seperti yang sering saya lakukan tuh banyak tantangannya. Kadang seperti saya bilang tuh dilema, udah nggak mau lagi gitu, udah stop, tutup, dan tidak mau kerja ini dan tidak mau kerja ini. Yang penting cukup makan aja sudah gitu. Tapi itu tidak cukup, Mbak Deta. Kalau hanya untuk cukup makan aja nggak cukup. Karena yang saya bilang tadi itu, kita pasti ada kebutuhan nanti ke depannya yang tanpa kita sadarin, ada kebutuhan yang mendadak. Nggak dari teman, nggak dari keluarga, nggak kebutuhan sendiri. Iya, kalau pas kita lagi punya uang, kalau pas lagi tidak punya uang. Jadi disitulah kadang saya nggak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah, selagi saya bisa bekerja dan selagi saya bisa menghasilkan uang, saya kerjakan. Makanya teman-teman bilang, Bunda Sinta kok semuanya kerjaan dikerjain? Ya, selagi saya bisa. Berarti tadi coba di list, Bun. Bunda usaha apa aja sih? Banyak banget ya. Gini, yang pertama itu saya ya di salon. Oke, salon. Tapi itu tidak, maksudnya tidak seperti, oke deh saya langsung fokus ke salon gitu, enggak. Jadi masih, ada salon yang penting udah, ada warung makan udah gitu. Nanti ada orang pesan bikin bunga, saya bikinin, ada pesan ini, saya bikinin. Nanti ada orang pesan rambut wig, saya bikinin gitu. Jadi, saya beli rambut yang per kilo.
Itu kan saya beli sekilonya berapa gitu. Nanti saya taruh di rumah. Nanti dalam iseng saya bikin rambut. Bikin rambut wig. Nanti itu yang saya jual. Nanti orang pesan saya jual. Saya jual, wig itu saya jual. Itu adalah kerjaan iseng di rumah. Alhamdulillah banyak permintaannya. Dan sampai sekarang ini juga masih full. Jadi ini juga kemarin kira-kira seminggu yang lalu deh. Seminggu yang lalu ada orang, Bun pinjam wig gitu. Oh boleh, dipakai aja. Aku bilang, tak sewa Bun, katanya. Nggak usah disewa. Untuk apa? Ada teman saya mau lihat wig. Tiba-tiba sudah dia lihat. Bun, wignya kata temanku mau dibeli gitu. Jadi kayak Mbak Deta bilang, Bun, wignya mau tak beli. Saya sama Mbak Deta kan kenal. Saya pasti bilang, aduh Mbak Deta kayak mana caranya ya gitu. Kenapa? Karena teman. Berapa Bun gitu. Dia bilang, ya udahlah, dijual 17 aja gitu. Padahal Bunda bilang 17 itu harga normalnya paling kan 2 jutaan gitu ya. Enggak, pokoknya saya jual ini 2 juta. Mbak Deta ngomong gitu, karena kan Mbak Deta lah warganya. Akhirnya dia jual sama temennya itu 2 juta, uangnya dikasihkan saya. Saya bilang, nah ini persennya buat kamu. Nggak usah Bunda, buat Bunda aja gitu. Kenapa begitu? Karena ini anak sangat baik. Dan sangat baik itu di mana? Karena yang ngajarin dia untuk dia sukses sekarang juga sedikit banyaknya ada saya. Ya. Boleh kasih tahu ilmu-ilmunya, Bun? Kalau saya begini, ada transpuan muda, sesusahnya transpuan muda itu, kalau minta tolong ke tempat saya, semampu saya pasti akan saya tolong. Ya, jadi anak-anak itu ada yang sudah pergi ke luar negeri apa kemana pasti nanya, Bun aku lagi kesini nanti bawain oleh-oleh apa begitu. Cara Bunda untuk istilahnya mengajarkan suatu pengetahuan kepada anak-anak muda tadi yang Bunda sebutkan tadi seperti apa ya? Begini, yang sekarang yang saya bilang tadi itu mereka punya salon, terus punya rias pengantin. Tapi mereka masih keluar malam. Maksudnya masih menjajakan seks. Tetapi di situ saya bilang, kamu tidak selamanya cantik. Dan kamu tidak selamanya laku. Monggo, buka usaha dari sekarang. Alhamdulillah mereka buka usaha. Biarpun mereka masih suka keluyuran kemana-mana. Tetapi usahanya ada. Kadang temennya sendiri transpon yang disuruh nungguin. Berarti untuk membantu teman-teman transpuan juga. Kan sebetulnya usaha ini tuh dibuat agar kita tuh merasa tenang gak sih? Iya, benar. Karena sebagian teman-teman itu gini, transpuan di usia nanti lanjut lansia pasti setidaknya dia akan pulang ke keluarganya kan. Kalau dia sudah punya ilmu, saya rasa tidak berat banget untuk menerapkannya di kampung halaman dia, ataupun kalau dia memang bisa masak, bisa salon, bisa berjualan, itu akan dilakukannya. Kalau dia tidak punya ilmu apa-apa, dia pulang ke rumah keluarganya, mau jadi apa Mbak Deta? Ya kalau keluarga itu punya uang segunung. Kalau tidak, kita sebagai manusia itu memang harusnya terbiasa untuk tidak bergantung dengan orang lain. Betul ya. Ya. Kayak kita kan punya WCC, Waria Crisis Center, yang ada di Bantul, yang dipimpin Memiruli. Itu kan khusus teman-teman transpuan yang lansia. Ya. Kenapa saya tidak ke sana? Karena saya masih bisa usaha. Saya masih bisa usaha. Jadi contoh di situ kadang saya lihat, teman-teman yang sudah lansia, jadi tinggalnya di di rumah singgah. Saya enggak. Di usia saya seperti ini saya mesti bisa cari duit. Makanya saya berusaha bagaimana caranya saya bisa sehat, ya jasmani dan rohaninya, dan bisa juga berusaha bekerja untuk cari cuan, dan bisa masih berguna untuk teman-teman dan keluarga. Sebelumnya dari pengalaman-pengalaman Bunda selama membuka usaha, Bunda pernah mendapatkan pengalaman diskriminasi nggak ya Bun? Nggak pernah, insya Allah belum pernah. Oh belum pernah? Belum, insya Allah belum pernah. Maksudnya dari persaingan
pedagang ataupun persaingan bisnis dari yang lain, tidak pernah. Oke. Tidak pernah. Malah baru-baru ini di dekat rumah saya itu, ya maksudnya yang punya rumah saya di Krica itu suami istri, aku lihat anaknya banyak, malah aku bilang, Mbak, coba disewa tanah kosong itu. Ketepatan dekat rumah saya ada tanah kosong sekitar 10 kali 20 meter. Tolong ditanya disewa, saya sewa, saya bikin warung. Nanti Mbak Diana yang jaga, saya modalin, untungnya buat Mbak Diana dan keluarga. Saya sempat ngomong itu sampai sekarang. Itu sama teman-teman, itu salah satu teman Transpoint? Bukan, orang rumah tangga. Oh iya, Bu. Ya, orang rumah tangga. Kenapa? Karena saya ngeliat perekonomiannya itu loh. Dan saya juga kenal sudah dari dulu. Karena kan saya kan tinggal di rumah orang tuanya. Jadi sekarang ini saya lihat perekonomiannya itu sangat jelek dan sangat tidak bagus. Betul, di negara kita juga ya. Betul. Itu selalu saya bilang, tolong coba dicari tahu itu yang punya tanah siapa. Dipakai aja Bun. Enggak, saya enggak mau pakai. Ditanya dulu dia maunya per tahun berapa, tanahnya aja. Nanti kita bikin ya gimana caranya supaya itu kita bikin seperti angkringan lesehan. Ya bagaimana saya nanti saya modalin, nanti untungnya ambil buat Mbak Diana. Sempat saya bilang itu. Ya ampun Bunda. Seperti itu. Jadi ternyata tuh Bunda itu tidak ingin istilahnya menyimpan pengetahuan tentang usaha, tapi Bunda merasa karena, loh saya tuh bisa. Ya. Coba deh gitu ya. Makanya ada juga satu transpuan yang sudah lansia juga, mungkin seusia saya dulu, kita sama-sama di jalan ya, sampai saya bilang ayo, tapi dia sampai sekarang belum mau Mbak Deta. Dan belum mau, sama sekali belum mau. Dan akhirnya saya bilang, untuk menopang ekonominya, saya hanya bilang, kamu tidak usah bingung masalah kehidupan kamu sehari-hari. Ada saya. Ini kunci rumah kamu pegang, kunci rumah yang di Krica, ini kamu pegang. Kamu di rumah ini mau melakukan apapun, monggo terserah. Yang penting buat saya, kamu cuci aja baju saya selembar satu hari. Iya kan? Ya namanya baju saya kan cuma selembar satu hari. Jadi dari pagi sampai malam dia di rumah. Sementara dia ada kos di bawah. Biarpun saya tidak banyak ngasih dia uang, tetap saya kasih ini satu harinya 20.000. Ini kamu saya kasih 20.000 satu hari, makan di sini, minum di sini, apa yang ada di rumah ini, anggap seperti kamu punya. Itu selalu sediakan, ada beras, ada indomie, ada minyak, ada susu seperti itu. Jadi kamu mau melakukan apa, monggo terserah. Jadi rumah itu seperti dia yang punya, karena dia dari pagi sampai malam di situ. Yang saya kan datang untuk tidur doang. Seperti itu. Tapi sering saya ajak kok untuk usaha, dia belum mau. Gak tahu bagaimana, apa mungkin ini ya Mbak Deta, keterbatasan ataupun apa ya, nggak percaya dirinya kali ya. Kemungkinan. Kalau di pondok pesantren latihan public speaking kayak begitu-gitu ada nggak ya Bu? Ada. Kan seperti saya bilang tadi itu, kita sudah ada pelatihan seperti tata boga, batik, ya, komputer dasar. Kita selalu ada dari dosen-dosen dari Universitas mana. Itu biasanya selalu Bunyai mengadakan itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi itu selalu ada. Berapa pertemuan itu Bun dalam? Biasanya kami itu bisa 5 atau 6 kali pertemuan. Dalam 3-4 bulan sekali. Iya. Jadi pelatihan untuk sekarang ini kita batik dulu gitu. Nanti selesai ngebatik, komputer dasar gitu. Nanti habis itu nanti tata boga gitu. Jadi teman-teman itu semua diajarin untuk menopang di masa depannya yang mana dia suka. Untuk buka usaha. Sama dengan di kebaya. Di kebaya juga seperti itu, di pondok pesantren juga seperti itu. Jadi sekarang kitanya
kitanya yang belajar di situ mau nggak menerapkannya, mau nggak meneruskan ini gitu. Kalau kita pingin maju, ya ayo kita usahakan. Awal mulanya pelatihan-pelatihan ini tuh pencetusnya siapa ya, Bu? Mungkin itu memang kan ada dana bantuannya ya. Oh begitu. Ya, jadi kita pasti ada bikin proposal dong untuk teman-teman transpuan, untuk sekolah, pendidikan seperti pendidikan komputer dasar, nanti ada biayanya sendiri gitu. Tapi itu kita kan harus ada laporan. Jadi setiap kegiatan kita harus ada laporan, setiap kegiatan ada kita laporan. Yang mengurus laporannya itu siapa ya, Bu? Bu Nyai. Oh, Bu Nyai. Yes. Bu Nyai kalau boleh tahu bisa dijelaskan ke teman-teman. Oh ya, Bu Nyai itu adalah ketua Pondok Pengajian Al-Fatah yang sekarang. Setelah Bu Mariani dan Bu Sinta Ratri. Oh. Yes. Bunda di bagian yang koperasi? Ya, dan di situ didampingi juga sama Mami Ruli. Oh, Mami Ruli. Iya. Selalu ya. Itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang pencetus di situ. Kalau kita sebagai anak ayam. Iya. Mungkin kalau Bunda Yola sendiri kan istilahnya lebih ke ibunya anak-anak muda nggak sih, Bun? Kalau Bunda Yola? Iya. Hampir seperti itu. Hampir seperti itu karena anak-anak muda itu, maksudnya anak-anak didik saya itu, tapi mereka sudah tidak banyakan di luar dari Jogja. Oh. Iya. Ada yang di Purwokerto, ada yang di Medan, ada yang di Aceh, ada yang di Malaysia, di Australia, seperti itu. Tetapi maksudnya mereka itu tidak putus kontak. Kadang mereka kayak tanggal 26 kemarin mereka kesini gitu, 5 atau 4 orang gitu. Awal pertemuannya itu dari mana, Bun, kalau boleh tahu? Itu kenalnya dari masih zaman-zaman dulu mereka masih anak-anak ya. Ikut saya gitu, ikut saya. Seperti yang saya bilang tadi itu, saya akan ajarin kamu untuk melanjutkan masa depan kamu yang terbaik. Jadi setelah mereka berhasil, mereka juga tidak lupa sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih ingat. Jadi biarpun mereka ada di mana, mereka selalu WA. Atau kayak yang di Surabaya kemarin, Bunda ini aku lagi di Jogja, yuk ke Raminten gitu lah ya kan. Bunda ini Fania lagi di Jogja, ke Raminten ya Bun, ketemu di situ. Kamu di hotel mana, hotel ini. Saya bilang, aduh nggak bisa. Nanti kan kalau saya ke Jogja nanti nggak mampir katanya diomelin. Katanya. Ya, seperti itu kan hanya ini ya. Nah, terus kadang-kadang, Bun saya transfer ya uang jajan. Namanya dikasih uang jajan. Oh iya nak, makasih. Ya. Karena mungkin kan sudah dianggap istilahnya orang yang dituakan ya. Iya, seperti itu. Nah, terus jadi terkadang ada juga yang orang bilang rumpi ya, rumpi. Bunda udah tua jangan sok cantik gitu. Ya ampun. Tapi itu tidak menyakitkan. Jadi itu malah bikin seneng, bikin ketawa, bikin canda. Mungkin mereka juga mengucapkan kata-kata itu mungkin karena merasa sudah dekat. Ya, seperti itu. Sudah deket gitu ya. Kalau yang dari Bunda ceritakan dari tadi itu sepertinya kok bertemu orang itu banyak sekali ya, Bun? Iya, benar. Nah, Bunda pernah nggak sih energi sosialnya habis? Kayaknya nggak pernah ya. Kemarin ceritanya itu ada teman dari Medan datang 1, dari Aceh datang 1, udah datang ke Jogja ini. Bun, jalan-jalan yuk ke Malang. Aku bilang, ya kalau ada dana kamu, ayo kita berangkat, gitu kan? Ada, kita berangkat Bun. Iya. Kita ngerental mobil itu 2 malam, 2 hari 2 malam Mbak Deta. Udah. Saya kayak nyonya, kayak ibu, ya kayak sekalian pembantu. Ya, di sini saya duduk di depan. Pokoknya Mak, ini uangnya sekian. Cukup nggak cukup, pokoknya Bunda yang nanggung semua gitu. Aduh ini gimana sih? Orang ini cukup nggak cukup, kok aku yang nanggung? Uang mobil, uang bensin, uang makan, uang hotel, bagaimana sih ini gitu. Udah. Sampailah ke Malang. Udah ke Malang. Bun, ke Mojokerto yuk. Ke Mojokerto. Bun, ke Surabaya yuk. Akhirnya aku bilang, kita harus pulang malam ini.
kita harus sampai Jogja karena kita ambil mobil cuma 2 hari 2 malam. Ya. Bu, kangen Helen lah bun, ayo lah bun ke Purwokerto. Duitnya, aku bilang nanti uang mobil telepon Helen katanya. Telepon lagi anak katakan saya yang di Purwokerto. Helen, anak-anak mau ke sana gini-gini. Gimana ini? Nanti kamu mobil 1 malam ya nak? Aku bilang. Iya bun, nanti 1 malam aku yang bayar. Udah kita tahu. Jadi dari Surabaya itu nggak ngelewatin Jogja, lewatnya nggak tahu dari mana, soalnya pikirannya langsung Purwokerto. Coba, ya Allah Tuhan, akhirnya 4 hari 4 malam yang janji 2 malam. Itu memang benar-benar capek, lelah, tapi dipaksakan untuk tetap tegar karena anak-anak ini masih happy. Ya monggo aja. Oh, jadi sebetulnya Bunda mungkin pernah ya lebih ke itu emang capek sih bun, bukan itu capek sih jadi bun. Energinya terkuras habis benar. Cuma itu Mbak Deta, cuma energinya habis kan karena saya bawa happy. Sampai Jogja masih happy juga. Itu sampai Jogja masih ngantarnya besok subuh ke bandara. Coba. Puas bagaimana itu? Coba. Kan kadang itu tuh mungkin kita tuh jadi kurang fit, terus kemudian juga capek. Itu kan karena kita nggak happy ya. Kalau kita happy tuh rasanya tuh nggak kerasa ya semuanya ya, betul ya. Makanya gini, saya kalau pagi itu kan bangun subuh, saya dulu, saya chat dulu seseorang, tapi saya bawa bercanda, saya ajak canda, udah, terus saya nanti bangun mandi sarapan pagi, udah segar, baru kerja. Dan jangan dibawa stres. Kalau dibawa stres nanti kitanya kerja itu capek sendiri, ya akhirnya dilema pasti ngedrop. Kalau kita bawa happy nggak terasa, sedikit nggak terasa. Kalau Mbak Deta bayangkan ya, dari Jogja ke Medan tuh naik bis 4 hari 4 malam. Oh, itu saya sering lakukan. Kenapa? Orang-orang, teman-teman malah bilang, kuat bun. Loh buktinya ini kuat kok. Ya kan? Ini buktinya kuat loh. Saya bilang, nggak capek bun. Capek ya pasti capek. Tapi, itunya, kenapa saya bilang begitu? Saya naik bis, pingin melihat pemandangan di luar. Jadi saya happy. Saya tidak memikirkan, saya sampai Medan kapan ya? Enggak. Jadi saya berjalan di sini. Udah sampai mana nih? Sampai Bakauheni belum ya? Nanti di Bakauheni saya happy. Nah nanti sampai sana nanti Palembang, Padang, Danau Singkara, udah saya happy lagi. Jadi, aduh lama banget sampai Danau Singkara ya. Jadi saya nggak mikirkan medannya dulu. Saya mikirkan yang akan saya lalui, yang saya bawa happy di situ. Jadi ini tuh kita dapat banyak tips, bukan cuma tips membuka usaha, tips berproses dan berusaha, tapi tips dalam menjalankan kehidupan. Iya. Jadi saya juga kayak di rumah itu kan, tapi nggak tahu ya Mbak Deta, saya nggak paham banget ya. Kayak di Sorogenen itu kan ada kamarnya dan ada untuk tempat tidur saya. Selama 4 tahun di situ, bisa dibilang baru 2 kali saya tidur di situ. Nggak tahu bagaimana rasanya, kenapa saya harus itu. Pokoknya saya harus pulang ke rumah saya, karena di kamar saya itu tempat saya yang paling nyaman untuk saya istirahat. Seperti itu. Jadi tempat saya istirahat itu, saya akan bikin senyaman mungkin biar saya betah di situ dan istirahatnya juga melepas lelah itu dengan enak, dengan santai seperti itu. Bunda kira-kira punya impian terbesar Bunda ke depannya untuk diri sendiri dan teman-teman transpuan itu apa, Bun? Mungkin impian saya terbesarnya, saya pingin punya usaha yang lebih besar dan bisa membantu teman-teman dan bisa untuk mempekerjakan teman-teman di situ dan bisa juga memberikan tip buat teman-teman supaya juga bisa buat usaha sendiri. Bunda udah kebayangkah usaha? Sudah.
Insya Allah, mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, kalau ada modal kita akan lanjut usaha yang lebih besar, yang lebih bermanfaat buat teman-teman juga. Kalau ini kan paling teman-teman paling segelintir ya, hanya berapa orang yang masih ada di dekat saya. Dan saya ingin yang sangat luas. Saya pasti ada terdorong ya, hati itu pasti ada terdorong untuk membantu teman-teman yang seusia saya. Tapi apalah daya, katanya tangan tak sampai. Kenapa? Perekonomian juga pasti lari. Kira-kira besok kalau mau bangun usaha di bidang apa, Bun? Mungkin kuliner. Oh, sama ya? Iya. Mungkin kalau sebelumnya warung kita bisa ke resto ya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena saya hobi masak. Mereka. Saya hobi masak. Apa ya? Ke depan saya orang Sumatera. Jadi saya hobi masak masakan Sumatera. Iya. Jadi di warung saya itu juga saya masaknya seperti ya, biarpun itu hanya ada di Jogja, tapi saya masakannya tetap masakan Sumatera. Ada bumbu-bumbu khasnya Ya, benar. Saya kadang bikin rendang, terus bikin sop, bikin apa-apa ya ala-ala Sumatera. Oke, jadi teman-teman, menarik bukan? Bunda sudah menceritakan kisahnya dalam berwirausaha. Kita banyak dapet tips nih dari Bunda. Gak cuma tips berwirausaha, tapi juga tips dalam melihat sesuatu ataupun kehidupan dengan hal yang positif. Bunda mungkin punya pesan buat teman-teman transpuan? Punya pesan buat teman-teman transpuan semua yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun berada, jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk rugi. Ya, mencoba, terus pasti akan ada hasilnya. Belajarlah dari yang dahulu-dahulu sehingga berhasil. Mungkin itu aja. Sayang sekali kita harus Thank you Mbak ya, Deta. Sampai ketemu. Insya Allah pasti ketemu lagi Mbak Deta. Kita tunggu ya. Siapa tahu kita akan bertemu di bincang wacana selanjutnya ya. Yang lebih seru. Saya Lina Deta Lingga Devayani pamit undur diri. Saya Sintayola Deborah pamit undur diri. Bye. Bye.